Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala ilaina akrama rusulih wa syara'a lana afdhala syara'i'ih wa hadana lima'alimi dinihi alladzi istadahu li nafsihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyih wa akramahum li mu'azaratih wa ahalahum li mirathi sunnati nabiyyih wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Yang terhormat Bapak Wali Kota Surakarta, Bapak Respati Ahmad Ardianto SH MKN. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Banjarsari. Yang kami hormati Bapak Dan Ramil. Yang kami hormati Forkopimda Surakarta dan Forkopimcam Pasar Kliwon serta Banjarsari. Yang kami hormati Bapak Lurah, Bapak RW, RT Timuran dan Semanggi. Yang kami hormati segenap pimpinan pusat MTA tingkat pusat maupun perwakilan dan cabang di seluruh Indonesia, beserta segenap elemen pendukung dakwah MTA di seluruh Indonesia. Dan tentu yang kami hormati segenap tamu undangan, baik yang hari ini berkenan rawuh, berkenan hadir di gedung pusat Majelis Tafsir Al-Quran di Surakarta, maupun di majelis-majelis perwakilan cabang di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah, rasa syukur tersendiri senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segenap limpahan nikmat, karunia dan ridhonya, sehingga sampai detik ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk terus menebar kebaikan. Ini menjadi amanah ilahiyah, karena salah satu tujuan manusia, yaitu kita ini diciptakan oleh Allah. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 itu menjadi khalifah. Saking pentingnya tujuan diciptakannya manusia, Allah kabarkan kepada para malaikatnya. Dalam ayat itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah, di ayat itu Allah meminta kita untuk mengingat, bukan hanya sekedar ngeling-ngeling. Kalau Allah meminta kita mengingat, berarti mengambil pelajaran dan harus dilaksanakan dalam kehidupan. Itu bahasa Al-Quran. Kalau Allah meminta hambanya untuk mengingat, bukan hanya sebatas diminta untuk ngeling-ngeling, kalau dalam bahasa Jawa. Tapi Allah perintahkan hamba tersebut untuk mengambil pelajaran dan kemudian mengamalkan, meneladani. Di ayat itu Allah perintahkan kita untuk mengingat. Tatkala Allah menciptakan, mengatakan kepada malaikatnya,
bahwa Allah akan menciptakan manusia, memberi tugas manusia sebagai khalifah di atas muka bumi. Seringkali mungkin kita ketika mendengar khalifah, yang lantas terlintas di benak kita, oh pemimpin, hanya itu saja. Padahal makna khalifah tidak hanya sekedar pemimpin. Selain pemimpin di muka bumi, pemakmur bumi, khalifah itu juga saling mewarisi dan diwarisi kebaikan. Itu khalifah. Karena khalifah itu dari kata khalafa. Khalafa itu saling menggantikan, saling mewariskan, saling diwarisi. Apa yang diwariskan, apa yang diwarisi, yaitu kebaikan. Begitu pula kita sebagai generasi penerus bangsa tercinta ini, tidak bisa tidak, amanah dari Allah, kita harus mewarisi apa yang menjadi nilai-nilai serta cita-cita perjuangan kemerdekaan ini. Dipungkiri atau tidak, Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, masyarakat Indonesia sekarang ini semuanya, bahkan mungkin semuanya, ini masyarakat yang menjadi generasi penerus perjuangan, generasi perintis, generasi pejuang. Qadarullah, semuanya sudah dipanggil oleh Allah, sudah wafat kembali kepada Sang Khalik, kepada Sang Pencipta. Kalau Ibnu Khaldun mengatakan, dalam tatanan sebuah negara maupun komunitas, generasi awal itu adalah generasi perintis. Beliau-beliau yang berdarah-darah, meneteskan air mata, meneteskan keringat, meneteskan dan menumpahkan darah, korbankan segalanya. Itu ciri dari generasi perintis. Generasi kedua itu generasi pejuang, memperjuangkan apa yang sudah dirintis, mempertahankan dan mengembang luaskan apa yang sudah dirintis. Kalau perintis kemerdekaan ini adalah pendahulu awal negeri ini, itu merintis dengan segala kekurangan, dengan segala letih, capek, sakit, sedih, bahkan berdarah-darah. Datanglah generasi kedua, yaitu menjaga cita-cita kemerdekaan yang sudah diletakkan pondasinya oleh generasi awal. Kemudian memperjuangkan apa yang sudah dirintis, mengembang luaskan. Itu dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Jika generasi kedua sudah berganti menjadi generasi ketiga, nah ini generasi ketiga inilah generasi penerus. Tidak ikut angkat senjata, bahkan wujudnya londo itu mungkin orang ngerti waktu itu. Kita hanya tahu dari pelajaran-pelajaran sejarah perjuangan bangsa, PSBB, kita tahu dari situ. Tentu yang dulu sekolahnya masih ada pelajaran PSBB, ya ini sudah generasi, termasuk generasi lama ya. Singkatannya itu PSBB itu pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Generasi penerus itu tidak ikut merintis kemerdekaan, tidak ikut memperjuangkan. Kita tidak angkat senjata karena kita ya belum lahir. Kita lahir itu negeri sudah merdeka, gitu loh. Kita juga tidak ikut memperjuangkan kemerdekaan sesudah generasi pertama berganti ke generasi kedua. Artinya kita itu generasi penerus itu tidak terlalu lelah, gitu loh.
Tidak perlu keluar, tidak perlu tertumpah darah kita untuk cita-cita kemerdekaan ini. Tapi generasi penerus ini generasi yang membahayakan kalau tidak paham cita-cita kemerdekaan. Tidak ikut merintis, tidak ikut berjuang. Tahu-tahu ya mendapati kemerdekaan sudah diberikan oleh Allah, senyaman ini gitu loh. Di mana-mana aman, nyaman, segala kemudahan Allah berikan. Mungkin jika kita hidup di generasi awal bisa jadi kita jadi londo ireng, bisa jadi. Naudzubillah gitu loh. Karena tidak kuat tekanan. Tidak kuat ditekan oleh penjajah. Mungkin terlalu rakus terhadap dunia kalau kita hidup di generasi awal. Mungkin jadi londo ireng gitu loh. Kita menjadi generasi penerus ini kalau tidak menyatu dengan cita-cita kemerdekaan dari generasi penerus akan berubah menjadi generasi penikmat. Hanya bisa menikmati kemerdekaan tanpa mensyukurinya. Generasi penikmat ini dikatakan oleh Ibnu Khaldun ini menjadi generasi penghancur. Menghancurkan cita-cita kemerdekaan, menghancurkan cita-cita yang sudah dirintis dan diperjuangkan oleh generasi awal bangsa ini. Maka kita amanah dari Allah, hati-hati. Kalau sampai kita menjadi generasi penikmat saja, menghancurkan perjuangan kemerdekaan, hisabnya berat di hadapan Allah. Allah sudah beri nikmat berupa kemerdekaan sehingga kita kemana-mana nyaman. Kok tiba-tiba kita tidak mensyukuri, malah menghancurkan dengan ketamaan kita pada dunia, egois kita, tidak lagi mau bersaudara, tidak lagi mau bersatu hati dengan masyarakat dan lain sebagainya. Hanya gara-gara beda kelompok, beda golongan, dan juga bisa jadi beda partai politik, beda instansi pemerintahan, bisa jadi begitu. Akhir-akhir ini kita melihat negeri ini masyarakatnya mudah sekali terkotak-kotak, tersekat-sekat dengan hanya gara berbeda sedikit menjadi bermusuhan. Terus kapan rukunnya bangsa ini? Sedangkan generasi awal memberi kita contoh tentang kerukunan untuk mengusir penjajah, senasib sepenanggungan. Satu bahagia, yang lain juga turut bahagia. Apapun bajunya, satu menderita, yang lain juga turut menderita. Itulah persaudaraan yang Allah berikan di bangsa yang sangat kita cintai ini. Tapi dunia semakin modern, gotong royong persaudaraan masyarakat negeri ini sedikit banyak mulai tergerus. Ini kalau diterus-teruskan, meniti kita ini generasi penerus sedang membawa negeri ini menuju kehancuran. Naudzubillah. Maka semuanya dimulai dari diri sendiri. Kita ditakdirkan menjadi warga negara Indonesia, ini kehendak Allah, tidak ujuk-ujuk. Allah menghendaki kita agar meneruskan cita-cita perjuangan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Sudah saatnya hentikan perselisihan di antara kita, hentikan perdebatan yang tidak bermutu di antara kita. Saatnya hati masyarakat Indonesia bersatu padu, pola pikir bersatu padu, langkahnya juga sama. Semua dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak Wali Kota yang kami hormati,
MTA sebagai bagian dari masyarakat Indonesia dalam rangka ibda' bin nafsik, memulai berbuat baik dari pribadi masing-masing dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan dari Allah. Setiap Agustus kami berazam untuk berbagi kebahagiaan dengan masyarakat sekitar majelis tafsir Al-Quran di seluruh Indonesia. Dimanapun ada MTA, masyarakat di sekitar MTA, majelis MTA, tidak boleh ada yang kelaparan. Dimanapun MTA berada, harus bisa menebar kebaikan, menebar kemanfaatan. Karena biar bagaimanapun, al khairul muta'addi khairum minal qasir. Kebaikan yang dampaknya bisa dirasakan secara meluas itu lebih baik daripada kebaikan yang dampaknya hanya dirasakan secara terbatas. Kalau kebaikan berbagi ini hanya bisa dirasakan oleh warga MTA saja, maka itu kebaikannya belum terlalu baik, karena hanya bisa dirasakan keluarga besarnya saja. Kami terus berusaha agar kebaikan ini bisa dirasakan masyarakat secara umum, bukan hanya warga MTA. Bahkan Mas Wali, karena masih muda beliau, Mas Wali, ya tahu, paket sembako kemerdekaan ini kami ada aturan, ya. Bagi warga MTA jangan dulu diberi, ya. Karena warga MTA itu keluarga besar kami, itu menjadi perhatian kami setiap hari, ya. Nah nanti kalau ada sisa baru berikan ke warga MTA. Kita utamakan yang bukan keluarga besar MTA dulu. Di mana ada majelis tafsir Al-Quran harus membawa kemanfaatan bagi sekitar. Karena Nabi kita bersabda, ma'amanabi, tidak beriman kepadaku. Ini sabda Rasulullah. Man bata syab'ana wajaruhu ja'i'un indahu wa huwa ya'lam. Tidak beriman kepadaku siapa yang bisa melewati malam dalam keadaan berkecukupan, sedang tetangga kanan kirinya berkekurangan, dia tahu tapi tidak mau membantu. Tidak dikatakan beriman oleh Rasulullah. Percuma kita sholat, percuma kita ngaji setiap waktu, tapi kita biarkan kanan kiri tetangga kita berkekurangan padahal kita tahu dan diberi kemampuan oleh Allah untuk menolong. Kok kita diam saja? Demi Allah, Rasulullah ngendika, ma'amanabi, tidak beriman kepadaku. Oleh karena itu kami insya Allah selama Allah masih mengizinkan MTA untuk berbagi, insya Allah kami akan terus berbagi, semuanya hanya untuk mengharap ridha Allah. Dan insya Allah kami akan terus bersinergi dengan Umara, karena biar bagaimanapun kami rakyat ini tidak akan bisa berjalan program-program positif tanpa Umara. Begitu pula Umara tidak akan bisa menjalankan roda pemerintahan tanpa rakyat. Karena adanya Umara, karena ada rakyatnya. Kalau semuanya Umara, tidak ada rakyatnya, gimana roda pemerintahan bisa berjalan? Tentu harapannya kami sebagai rakyat dan Mas Wali juga beserta jajaran ini dari pemerintahan, dari Umara, kita saling mencintai, saling mendoakan. Itu dulu yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabat beliau yang mulia. Ikhlas memimpin, ikhlas dipimpin. Kami rakyat ikhlas panjenengan pimpin. Tentu harapannya panjenengan sebagai pemimpin kami juga ikhlas memimpin kami.
ikhlas memimpin dengan kasih sayang. Insya Allah rakyat pun akan ikhlas dipimpin, juga akan berkasih sayang kepada segenap pemimpinnya. Saling mendoakan antara pemimpin dengan yang dipimpin, saling mencintai, saling menyayangi. Dan ini insya Allah momentum kemerdekaan ini menjadi azam untuk kita semuanya, mudah-mudahan untuk bersatu antara pemimpin dengan rakyat yang dipimpinnya. Demi ridha Allah, demi kebaikan negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Dan terakhir Mas Wali, kami mohon nanti pesan nasihat untuk kami semuanya, khususnya keluarga besar MTA di seluruh Indonesia, dan ini insya Allah juga disaksikan di luar negeri. Cuma mohon maaf, MTA yang di luar negeri tidak ada pembagian paket sembako, tapi yang dari sana dikirim ke sini. Infaknya dikirim ke sini untuk kita wujudkan di sini. Mohon pesan nasihatnya untuk kami keluarga besar MTA dan untuk masyarakat Indonesia, karena ini insya Allah disaksikan di seluruh Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran kami sampaikan kepada pimpinan pusat Majelis Tafsir Al-Quran Al-Ustadz Nurkhalid Saifullah atas sambutan yang telah disampaikan. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sebagai bagian dari rangkaian kegiatan pada pagi hari ini, kita akan simak dan dengarkan bersama sambutan dari Wali Kota Surakarta kepada yang kami hormati Bapak Respati Ahmad Ardianto SHMKN. Kami silakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan kami banggakan pimpinan pusat Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA, dan nyun sewu Ustadz dulu rekan bal-balan di makam haji. Beliaunya Al-Ustadz Nurkhalid Saifullah, terima kasih sampun banyak memberikan nasihat yang baik bagi kami di pemerintahan. Yang terhormat Ketua Umum MTA Prof. Mugi matur nuwun. Yang terhormat Ketua Panitia Acara Bapak Muhammad Ghazali, jajaran Forkompinda Kota Surakarta yang mewakili Polresta Surakarta Kodim 0735, dan dari camat, dari Pak Lurah, Mas Bagus. Pak Lurah ini lurahnya sekarang lurah muda. Pak Ustadz ini ikhlas, insya Allah ikhlas melayani warganya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah atas berkat rahmat limpahan, atas ridho Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan. Kalau ibu saya menceritakan nikmat sempat, nikmat sehat, nikmat sempat ki angel lho, itu pesan dari ibu saya. Karena untuk menyempatkan itu perlu adanya dorongan dan ridho dari Allah untuk menyempatkan kita bersilaturahmi pada pagi hari ini. Banyak disampaikan tentang tantangan. Tadi saya sama beliaunya di bawah membicarakan tentang bagaimana perkembangan akhir-akhir ini. Ya, tentunya saya atas nama pemerintah Kota Surakarta, atas nama warga Surakarta mengucapkan banyak terima kasih atas kontribusi besar dari MTA terhadap perhatiannya terhadap warga, terhadap Kota Surakarta kita tercinta. Yang ingin saya garis bawahi adalah sebetulnya kita berbicara hari ini di kemerdekaan masalah berbangsa dan bernegara. Sebuah bangsa
isinya adalah baik itu pemerintahan, kalau tadi narasinya adalah pemimpin dan yang dipimpin. Bangsa itu istilahnya pemerintahan dan seluruh perangkatnya, kelompok masyarakat, organisasi, warga dan lain-lain. Dan hari ini saya bisa sampaikan MTA menjadi salah satu pilar penting bagian dari bangsa Indonesia. Kenapa kita bisa menyampaikan seperti itu? Karena kita di era, di zaman ini Bapak Ibu, yang dimana empati ini sudah terkikis pelan. Tadi beliau menyampaikan generasi pertama, generasi yang kalau bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya, bahasa Jawa ini capturing the flag, atau menancapkan sebuah bendera. Bendera merah putih, bendera kita ini bendera persatuan, untuk alat untuk menyatukan, bukan untuk kita sembah, bukan untuk kita jadikan, mohon maaf, berhala untuk cintai, tapi bahasa dari para pejuang adalah untuk menyatukan perbedaan-perbedaan hingga lepas dari penjajahan. Nah, maka dari itu tadi disampaikan generasi kita yang memperjuangkan dan mengisi ini penting sekali. Ini kalau saya cerita masalah bisnis biasanya ya Pak, bisnis keluarga, bapak ibunya merintis rumah makan misalnya. Dulu babat alas, gawe resep, masarke blonjo ning pasar, karyawan saka 1 dadi 1000. Setelah anaknya melanjutkan, generasi pertama sudah meninggal, generasi kedua tantangannya berbeda, memperjuangkan dari 1000 tadi tetap 1000 wis apik, ora sudo. Tapi beliau tidak tahu, generasi kedua pasti tidak tahu berdarah-darahnya ketika membuka sebuah usaha. Ini sama persis yang dialami 81 tahun merdeka. Nah, tantangannya bukan hanya saat ini tetapi di mendatang, yaitu di 2030. Dan kenapa Pak 2030? 2030 ada namanya Bapak-bapak, bonus demografi. Jepang sudah mengalami bonus demografi tahun 70-an sehingga ada banyak manufaktur yang hebat. Korea tahun 80-an juga mengalami bonus demografi, lalu timbullah sekarang mobil-mobil Korea dan industri pesat. Indonesia itu ada di 2030. Tetapi di era sekarang tantangannya adalah bagaimana cara mengajarkan kepada generasi penerus. Kenapa tadi saya nobatkan MTA menjadi salah satu pilar utama bangsa ini? Karena majelis tafsir Al-Quran, berarti bagaimana cara membumikan isi dari Al-Quran. Lalu apa Pak relevansinya Mas Wali? Relevansinya sama bonus demografi. Nah, guru-guru, para kiai, ulama, para ustadz yang diajarkan sekarang masyarakatnya mayoritas milenial dan generasi Z. Dan setelah ini ada namanya generasi alfa. Generasi alfa ini anak kula masih SD. Itu nyun sewu, empatinya masya Allah, perlu sentuhan spesial. Karena nopo? Saya perlu sampaikan selalu, dunia digital, ruang angkasa digital. Dulu berita itu hanya ada jam 9 malam. Dunia dalam berita. Sing jawab sing sepuh-sepuh biasanya ini. Tapi saat ini anak-anak kita mulai dari bangun tidur sampai mau tidur mendapatkan berita-berita yang luar biasa, sehingga karakter terbentuk dari hal-hal yang instan. Dulu kita untuk nonton TV itu pengorbanan luar biasa.
Nek rung rampung PR, rung sinau, rung pakpung, rung mangan, rung sholat, ora oleh nonton TV. Itu ajaran orang tua saya. Saat ini melek langsung nonton. Jadi nggak ada empati, Pak. Anak-anak kita ini bahaya. Makanya dari itu saya ingin mengajak MTA untuk berdakwah dengan cara-cara yang fresh, cara-cara yang segar. Tetap koridornya adalah Al-Quran, tetapi dengan cara yang mendekatkan, dengan cara yang berbeda untuk mengajarkan generasi-generasi penerus. Melalui Perpres tahun 2025, Pak Presiden Prabowo mengeluarkan ancaman bangsa. 1. Penyimpangan seksual. 2. Ateisme. Itu bertentangan dengan Pancasila. Tidak percaya adanya Sang Maha Pencipta, Sang Maha Besar. Nah, maka dari itu menggunakan landasan itu kita bisa mengajarkan hal yang baik, berbagi kebaikan. Nah, ini sangat kita perhatikan. Nah, selanjutnya adalah tadi disampaikan pemimpin dan yang dipimpin harus ikhlas. Nah, ini kalau saya menganalogikan, karena saya nyun sewu, saya juga niki politisi anyaran nih. Baru masuk ya, saya mempelajari bagaimana maksud dari masyarakat, bagaimana maksud dari kelompok-kelompok dan lain-lain. Sebenarnya pemerintahan beserta perangkat dengan masyarakatnya itu seperti suami dan istri, persis plek, Pak. Seorang bapak kepala keluarga, saya wali kota, bapak sebagai pejabat pemangku wilayahnya masing-masing, itu seperti suami. Dan masyarakat yang dilayani adalah seperti istri. Ini contohnya, Pak, bahasa sederhana. Bapak-bapak mriki enten sing hobi mancing. Bapak-bapak jika ingin mendapatkan izin mancing harus numbaske skin. Harus membelikan skincare. Jika bapak-bapak mau tindak ngebongge hobinya goes, nah, di rumah istri harus skincarean dulu. Wes nyo skincare, yo jajan, oh gue masak. Ini persis, Pak. Pada waktu akad nikah ada saksi, itu seperti pemilu. Ngira podo coba-coba deh wong bojo gitu. Kadang ada yang ta'aruf. Tapi apa yang membuat ini seorang akad nikah ini kenapa diriwayatkan turunnya malaikat melihat suatu perjanjian suci? Masyarakat dan pemerintahan ketika sudah salaman nyoblos, itu sebetulnya adalah perjanjian suci di dunia. Jadi harus hati-hati memilih pemimpinnya. Jadi juga sudah dipimpin berjalan rumah tangga, wah jebule nek teng kamar mandi mambune ora ukur. Jebule kalau di rumah, kalau malam tidurnya suarane ngoroke buanter. Begitu pula sebaliknya. Jebule wingi nek pas pacaran we kesandung we, waduh ndak apa-apa, Dik. Tapi bareng wis bobojoan 3 tahun kesandung mbok didelok. Ini sama, Pak. Pemerintahnya sama, masyarakatnya saat ini sama. Masyarakat juga begitu ke pemerintahnya. Tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah masalah suami istri ini, yaitu saling bersatu. Kalau disampaikan bersatu, bersatu itu adalah saling nopo, saling pengertian, saling ngelekke, saling ngandani, saling menasehati, dan mau mendengarkan. Jadi
Jadi jika pemerintahan ada suara aspirasi dari masyarakat, Pak, mbok kula nyuwun tulung niku dalane rusak misalnya. Oh ya, aku duwene mampune semene ide. Sama seperti sebetulnya istri, Pak aku jane pengen skincare model podo artis Korea niku lho. Waduh kok padake Korea wong ning kene onone ning dalam negeri. Anggarane entene semene. Dik nyun sewu ya. Anggaranku enenge semene. Kowe nek nganggo iki sik piye? Terjadilah harmonisasi, Pak. Ya wis, karena kowe wis berupaya mencari rezeki yang halal, mencari nafkah yang halal, lalu ada pengertian. Ya wis lah, bojoku tak dongakne kowe sesuk entuk rezeki luweh, aku tulung tukokno sesuai karepanku. Ini sama persis, Pak. Masyarakat dan rakyat, pemerintahan dan rakyat adalah saling untuk bisa mengerti. Suami bisa mengerti istri, istri juga bisa mengerti perjuangan dari pengabdian dari seorang suami. Bapak dari TNI, Polri luar biasa, pasti mengayomi masyarakatnya. Ini seperti kita suami sama istri, eneng gur salah, wae. Anduk diteleh baratus, anduk teles, anduk basah diteleh kasur, istri muring-muringe sedino. Kita kadang lupa dalam mau buru-buru mandi deleh, tapi ya wis lah bojoku kesusu wis tak benake. Lah kalau ini bisa harmonis antara pemerintah dan rakyatnya, luar biasa. Indonesia tidak akan bisa dikalahkan. Nah, tadi disampaikan terakhir saya ingin sedikit menyinggung masalah egoisme sentral pokoknya. Nah, ini pokoknya bojoane pun pokoknya angel banget nggih, Pak. Gitu. Mahir bojone pun suami atau baik maupun istri sampai disampaikan pokoknya itu tidak bisa. Ini contoh kecil, Pak, contoh di masyarakat kita terjadi. Beda hobi. Ada yang hobi sepeda MTB, gitu Pak. Ada yang hobi sepeda apa? Federal, sepeda balap, balap ya. Nah aku yo pilih sepeda MTB bane kantel, kena ceglongan penak. Sijine, wah nek aku yo pilih sepeda balap, jualan halus mesti banter. Apakah ini ada yang baik atau ada yang buruk? Tidak. Itu sama persis, Pak, yang kita alami sekarang. Menurutku sepeda MTB terbaik. Kowe sepeda balap, kowe salah. Itu itu tidak boleh terjadi karena semua orang punya sudut pandangnya masing-masing. Yang terpenting kita kembalikan kepada ridha Allah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang merugikan, itu pasti akan tampak. Nah, jika kita sudah bisa mengetahui hal tersebut, kita bisa menetralkan hati kita, kita bisa mengembalikan lagi kepada Sang Maha Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kitab suci yang kita agung-agungkan. Baik dan benar sebetulnya sudah tertulis semua di sana. Jika pemimpinnya, pemerintahnya, rakyatnya minimal takut akan dosa, sithik mawon, wedi dosa. Ini Pak tentara, Pak polisi pun sakit nganggur ya Pak, kalau semua takut akan dosa. Tapi kalau masyarakatnya, pejabatnya, pemerintahnya masih ada sesuatu hal yang tidak baik, ini perlu ada pengawasan. Bapak Ibu, Bapak-bapak dimanapun berada, seluruh keluarga besar MTA yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ingin mengajak di 81 tahun kemerdekaan kita ini, kita benar-benar menjadi introspeksi, refleksikan diri apa yang sudah kita perbuat, minimal antar sesama manusia. Karena perjuangan dari para pejuang pahlawan dalam memerdekakan semuanya mempunyai cita-cita yang mulia untuk generasi-generasi selanjutnya. Terakhir, saya ingin mengajak di forum yang terbaik ini mengupdate, menceritakan
salah satu program dari Bapak Presiden Prabowo ini Pak Presiden itu mencontoh pondok-pondok pesantren, Pak. Apa meneh niku Mas Wali terakhir nih. Sekolah rakyat. Sekolah berasrama untuk mimpi Bapak Presiden untuk mengentaskan kemiskinan, untuk memutus mata rantai kemiskinan. Nah, ini Ustadz, saya ingin mengajak nanti panjenengan untuk berkunjung ke sekolah rakyat. Di sana itu anak-anak dari, mohon maaf, warga kita yang berpenghasilan sangat rendah itu diambil di sekolah, diasramakan. Yun sewu, saya waktu ke sana pertama kali, Pak, ngobrol sama kepala sekolah masuk. Pak Wali, saya minta butuh bantuan opo ki? Sembako pasti. Oh tidak. Bantuan ya, mintanya bayi fresh, Pak. Buat apa? Nun sewu, Pak, rak sepatunya bau sekali, Pak. Kenapa? Mereka nggak bisa gosok kaki, Pak. Bau kok semua. Mandi nggak bisa. Mohon maaf, cara gosok gigi saja nggak bisa, Pak. Itu peradaban yang seperti apa? Membersihkan diri aja tidak bisa. Nah, karena anak-anak ini dilahirkan oleh orang tuanya, semua mayoritas, mohon maaf, kecelakaan. Anak-anaknya tumbuh dengan, mohon maaf, orang tuanya menganggap itu wis kowe ora penting, wis tak umbar, ngamen di jalan-jalan dan lain-lain. Ini program dari Pak Presiden untuk merubah nasib anak itu melalui di sekolah rakyat. Nah, ini bukan masalah apa-apa, ini masalah kemanusiaan. Saya cuma ingin mengajak melihat keadaan kondisi dari sekolah rakyat dan jenengan tanglet nanti wong tuane koyo piye. Dan sekarang alhamdulillah, Pak, ada anak rakyat di Surakarta 3 orang yang sebelumnya bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, dibuang oleh orang tuanya, sekarang menjadi petugas paskibraka. Ada 3 orang besok mengikuti upacara, mendapatkan kedisiplinan dan lain-lain. Sekarang minimal udah bisa gosok gigi. SMA loh, Pak, ini sanes SD. SMA, mohon maaf, bau sini semua. Ternyata nggak bisa gosok gigi, nggak ngerti peradaban yang baru. Nah, saya ingin mengajak dengan ini untuk keluarga besar warga MTA khususnya di Surakarta. Nanti saya ingin mengajak ke sekolah rakyat untuk melihat misi kemanusiaan, untuk memperbaiki karakter, memberikan siraman rohani, memberikan nasihat kepada anak-anak kita di sekolah rakyat. Semoga ke depan akan memutus mata rantai kemiskinan. Konsepnya adalah sebetulnya jika orang tuanya berprofesi, itu akan merubah anaknya. Jangan sampai anaknya profesinya sama dengan orang tuanya, akan berubah jadi yang lebih baik. Akhirnya, dalam suasana menyambut dan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 ini, mari Bapak, Ibu-ibu, seluruh warga MTA di seluruh Nusantara, di seluruh Indonesia, dan ada pula di mancanegara, mari kita jadikan pagi hari ini, pagi yang mulia ini, untuk meningkatkan kepedulian dan empati sesama, untuk mengisi kemerdekaan dengan karya serta pengabdian untuk sesama masyarakat. Dirgahayu Republik Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, dan kemudahan untuk kita semua dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.